Kita berbicara terkait dengan jin dulu. Ya, silakan Pak. Iya, jin itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sejatinya seluruh makhluk itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Allah. Malaikat, jin, termasuk iblis. Itu tadinya diminta untuk sujud kepada perintah Allah. Jadi di luar Tuhan, seluruhnya harus sujud kepada Tuhan. Kalau Anda yang mau bukti, Yesus yang Anda tuhankan itu sujud kepada Tuhan yang betul. Jadi jangankan kemudian Yesus, jin, iblis, malaikat, seluruh rangkaian daripada ciptaan Tuhan itu wajib hukumnya sujud kepada pencipta langitnya. Nah, kemudian ketika Anda berbicara mengenai jin, jin itu bukan setan, tapi setan itu tadinya adalah jin. Jin belum tentu setan, tapi setan sudah pasti golongan dari jin. Yang tadinya ingkar. Jadi jin itu terbagi dua. Jin yang taat disebut makhluk yang muslim. Tetap dia namanya jin. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budu. Jadi jin yang kufur kepada Allah itu disebut iblis. Manusia yang kufur kepada Allah disebut kafir. Jadi golongan setan itu segolongan dengan orang-orang kafir. Sedangkan jin yang taat kepada Allah itu segolongan dengan muslim. Jadi kami umat Islam itu segolongan dengan makhluk roh yang bernama jin yang taat kepada Allah. Kristen segolongan dengan setan yang makhluk roh yang ingkar kepada Allah. Imbang di situ Pak ya. Kalau Anda tidak percaya, di dalam kaidah pengajaran Bible itu sendiri, Kisah Para Rasul 16, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Ada iblis yang justru mengakui kerasulan Paulus. Ada setan yang justru sujud kepada kemesiasan kenabian Yesus. Di dalam Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20, setan pun sujud menghormat kepada Yesus. Siapa yang sujud kepada Yesus berarti dia boleh dikategorikan sebagai pengikut Yesus atau hamba Yesus. Iblis, Anda baca dalam Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20, setan sujud menyembah kepada Yesus. Berarti Kristen dan setan sama-sama sujud menyembah kepada Yesus. Pakai logika. Sedangkan kalau berbicara mengenai Al-Quran, wa ana lamma sami'na huda. Jadi jin ini kemudian mendengarkan petunjuk. Jin ini mendengarkan Al-Quran. Jin ini kemudian ada yang beriman kepada Quran dan ada pula yang ingkar kepada Quran. Begitu juga orang manusia. Ada yang ingkar kepada Quran, ada yang beriman kepada Quran. Jin yang ingkar kepada Quran namanya setan, manusia yang ingkar kepada Quran namanya kafir atau Kristen. Paham sampai situ? Nah, sedangkan dalam sedangkan dalam kaidah Kristen, malaikat itu makhluk yang tidak memiliki syahwat, tidak memiliki nafsu. Tetapi dikatakan di dalam Kristen, malaikat kemudian ingkar kepada Tuhan. Sehingga malaikat disebut setan. Kalau di Islam, bukan malaikatnya yang disebut setan. Tetapi jin yang ingkar kepada perintah Tuhan, itulah yang disebut setan. Jadi kesimpulan saya, setan dan Kristen adalah sama. Jin Muslim dan umat Muslim itu juga adalah sama. Silakan. Baik, terima kasih Pak kesempatannya. Siap. Iya. Tadi ada menyatakan bahwa setan dan jin itu berbeda ya Pak? Iya, tapi unsurnya sama. Unsurnya sama Pak ya? Siap. Kalau anggap Anda berkata bahwa setan itu masuk ke Kristen ya Pak ya? Iya, Kristen, betul, pintar. Tetapi pintar. Muhammad ya, di sini dijelaskan Pak di hadis Muslim ya Pak, 50:35 Pak, bahwa setan pun itu Islam Pak. Bagaimana Anda bukan di sini Pak? Iya Pak, itu ini jin Pak, sebenarnya dengarkan dulu Pak. Iya, baca dulu, silakan. Iya, enak gitu silakan. Pak. Iya. Kan Bapak kan seorang ustadz Pak.
Tapi Iya, Bapak juga seorang anak teos, anak dewa. iya. Santai lah Pak. Iya, Oke Pak ya. saya sangat santai. Lihat aja cara Iya. saya nih, santai banget. Ya. Saya tidak akan membaca dari Arab, telah menceritakan ini Pak ya. Baca, terlalu jauh. baca bahasa Arabnya supaya Anda nanti ngerti Saya asbabul kan nurutnya. saya bukan orang Arab Pak. Oh, berarti Anda belum pantas membahas hadits. Bukan bertanya Pak, bukan membahas saya Pak. Bertanya Tapi di Anda sini- kalau bertanya, pertanyaan saya tanya dulu. Anda memahami ilmu hadits pakai kaidah apa? saya nggak memahami hadis Pak, bertanya kok sama. Ada Oh, berkata nggak bisa, tadi nggak bisa, jin nggak bisa. beda. Saya bertanya dulu landasan Anda membawa hadits ini, pola yang Anda gunakan menilai hadits ini apa? Ilmukah atau hanya sekedar nebak-nebak saja? Saya membawakan ini karena bicara Anda itu bertentangan dengan ini bahwa setan pun di Islam Pak. Nah, Ini- sekarang Ini. Anda membawa tunggu. Sekarang Anda membawa narasi tentang terjemahan ini, itu pemahaman Anda berdasarkan asbabul wurudnya hadits yang dalam original teksnya atau hanya pendalaman terjemahan saja? Bukan pendalaman, karena perbedaan narasi Anda bahwa setan dan jin itu berbeda. Ternyata setan ini juga Islam. Ini. Itu Anda dengar dulu Pak. menuduh. Ya, ini silakan. ini berbicara mengenai jin. Iya. Tapi Atau Anda mau berbicara bedakan mengenai bahwa jin- setan? Anda mau bicara tadi setan dan jin itu berbeda. Ternyata Islam juga sama. Ini setan. Saudara, Ya. jin, ketika mereka itu taat kepada Islam, taat kepada Allah, taat kepada Setan pun ajaran Islam. Tuhan, maka dia disebut Muslim. Berarti setan pun Muslim. Oh, salah, Anda tidak memahami maksud saya. Dengan saya, Pak. Dengan saya. Apa yang itu? Coba Anda baca. Makanya terjemahannya, itu silakan. dengarkan dulu saya bacakan Pak. Bukan. Ya. Coba Anda bacakan, silakan. Iya, makasih banyak Pak Cuma ya, Pak Ustadz ya. Ya. Dari atas ini yang saya bacakan Pak terlalu panjang ya, Nggak usah terlalu panjang. Kalimat terakhir Oke. aja. Oke, saya akan bacakan Yang ada dari sini kata Pak. setannya, yang ada kata setannya. Oh iya, oke. Ini dialog Aisyah sama Muhammad Pak. Ya, Ustadz Iya, Pak. yang ada kata Muhammad, ya. setannya, silakan. Oke, Aisyah berkata Pak, aku merasa cemburu. Ya, pada beliau lalu beliau datang dan aku melihat yang beliau lakukan. Beliau bertanya, kau kenapa? Dia tanya kepada Aisyah kan, wahai Aisyah, Iya. aku menjawab. Aisyah menjawab, orang sepertiku mengapa tidak menyemburui nggak tahu ini apa menyemburui ya. Orang yang seperti Tuhan. Rasulullah SAW bersabda, apakah setanmu mendatangimu? Ya ada tanda tanya sini. Aisyah bertanya, wah Rasulullah, apakah ada setan menyertaiku? Dia ditanya sama Aisyah, malah Aisyah bertanya, malah tidak ada jawaban kan? Beliau menjawab, ya Aisyah. Aisyah juga menyertai lagi, ya juga menyertai semua manusia. Beliau menjawab, ya. Terus? Ya. Dia yang berikutnya, ia bertanya lagi, menyertai Tuhan juga. Ya, Muhammad menjawab, iya. Iblis setan itu menyertai Muhammad juga. Hanya saja Robku menolongku mengalahkannya hingga ia masuk Islam. Berarti kan menurut saya itu agama setan itu Islam Pak. Agama Anda Pak, setan. Agama setan Pak. Oke, saya silakan, jelaskan. Pak. Itu di situ dikatakan apa? Itu dikatakan kalimat terakhirnya apa? Iya, ia mengalahkan hingga ia Kalimat masuk terakhirnya Islam. apa? Setan dikalahkan sehingga setannya Dan itu masuk Islam. Islam. Berarti agama setan Islam. Dengar. Oh, salah. Iya, Pak. Orang kalau mengalahkan setan, di situ setannya dikalahkan tidak? Ya jelas karena cepat nanti Dikalahkan kita enggak? berdebat. Setan ini yang dimaksud sudah dikalahkan, maksudnya jin. Jin korin ini dikalahkan oleh Nabi Muhammad sehingga jinnya ini kemudian masuk Islam. Betul? Ya, apakah setan tadi Anda berkata beda jin? Tadi kan jin atau setan itu sama sebutan Itu sama, Pak. yang dimaksud tadi di sana, Pak. Setan itu Ya. sifat.
Ketika kemudian jin ini sifatnya taat kepada perintah Tuhan, maka dia disebut Muslim. Karena perintahnya memang jelas. Agamanya Islam Pak ya, setan Pak ya? Yang mana? Yang datang kepada Nabi Muhammad kan? Nah, jin tadi agama Islam, di sana mendengar Quran, dan di sini pun berkata tadi menuduh kami ada Kristen menuduh kepada Yesus sebagai Kristen setan. Ternyata setan. Saudara. Ini dong, jangan di. Kamu kan yang bertanya, kamu kan yang bertanya, ngomongin. Kan narasinya cuma ini kan dibedakan jin dan setan. Bagaimana setan ini masuk Islam? Dengar gini. Saudara, gini, setiap manusia itu memiliki musuh pada dirinya sendiri. Musuh itulah yang disebut jin korin, yang selalu membisikkan manusia untuk bermaksiat. Dan itu diterangkan juga di dalam kitabnya saudara kami Yahudi, dalam kitab Kejadian 3 nomor 15, bahwa setiap manusia memiliki musuh. Aku akan menjadikan dia menjadi musuhmu, keturunanmu dan keturunannya. Jadi setiap kita manusia itu memiliki musuh. Disebutlah jin yang selalu mempengaruhi manusia. Nah, jin yang membuat Anda bermaksiat, mengajak Anda untuk bermaksiat, mengajak Anda untuk kufur kepada Allah, kepada Tuhan. Jin yang datang kepada Nabi Muhammad juga sama, mengajak Nabi Muhammad untuk bermaksiat. Hebatnya nabiku mampu membuat kemudian jin itu menjadi Muslim, tunduk. Yesus juga punya jin korin. Berarti agamanya Islam ya Pak ya, agama setan ya, Islam ya Pak. Jin yang datang kepada Nabi Muhammad masuk Islam. Hebat kan? Sekarang pertanyaan saya sama kembali kepada saudara. Setan yang datang mencoba Yesus sebagai jin korin, apakah Yesus berhasil membuat setan tersebut tunduk kepada Yesus? Jawab. Nggak ada, bisa jawab. Nggak ada jin korin bicara kepada Yesus Pak. Nggak ada jin korin. Hey. Diam. Sip babami. Diam. Anda tidak punya ilmu dalam hal ini. Yesus di dalam Matius 4 nomor 1 digendong, dibopong, ditenteng oleh jin iblis ke bukit yang tinggi, ke bumbungan bait suci, ke padang gurun. Apakah Yesus mampu menaklukkan setan tersebut untuk tunduk kepadanya, atau justru Yesusnya yang diobok-obok? Jawab. Mana jin korinnya Pak? Sebutkan mana datang. Saudara, yang disebutkan jin itu kalau dia menggoda manusia untuk melakukan maksiat itu disebut setan. Enggak ada. Tapi kalau dia tunduk dalam Alkitab saya, tunjukkan saya kalau ada. Tidak urus. Sekarang Anda mengatakan dalam hadis tersebut saya minta datanya. Oke. Kalau Anda bernarasi. Oke, saya ikutin. Jangan pakai istilah jin, karena memang Yesus tidak mengajarkan itu. Kita pakai istilah setan. Ya? Saya berbicara mengenai setan aja, sesuai dengan data yang saudara bawa. Setan ya, yang datang kepada sabar. Anda salah bicara. Anda akui dulu. Saya mengakui bahwa dalam Islam ada yang disebut jin korin. Jin ya, Kristen tidak ada ya. Di Kristen tidak ada jin, yang ada hanya setan. Itu aplaus dulu. Yang ada hanya setan. Yang ada hanya setan. Oke, pertanyaan saya. Apakah Yesus mampu membuat setan yang menggodanya, yang menemaninya setiap saat, menjadi tunduk, menjadi pengikutnya, atau justru Yesus yang diobok-obok oleh jin, oleh setan? Silakan menjawab. Sudah. Ya. Dalam konteks itu Yesus belum waktunya iblis itu dihukum Pak. Pada akhir zaman nanti akan memang dia dilempar. Loh iya tuh. Pertanyaan saya sederhana. Apakah Yesus mampu mengkristenkan setan yang menggoda dia? Yang mencobai dia, atau Yesus menjawab, Pak, ya? sabar. Atau Yesus mati oleh karena iblis berhasil membunuhnya. Jawab. Oke Pak ya, saya jawab Pak ya. Tolong jangan dipotong-potong Pak. Kalau Anda di sini kayak begini, silakan. Seperti ruang interogasi Pak. Diam, nggak usah lagi Anda ngamuk-ngamuk. Jadi izinkan kita bernarasi, ini ruang diskusi dua arah, sehingga kalau ada saya menjawab pertanyaan Bapak, jangan potong. Sekarang saya menjawab tadi bahwa
dalam konteks itu memang iblis itu belum waktunya untuk akan dihukum, sehingga iblis bukan diberi itu kebebasan. pertanyaan saya. Diam dulu. Bukan itu pertanyaan saya. Nah ini. Pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya bukan di situ. Iya, aku nangkep tanggapan Bapak di situ, bagaimana saya Yesus bukan itu di dicoba, situ. mengalami cobaan. Pertanyaan saya, dengar. Anda diam dulu. Pertanyaan saya Anda resapi dulu. Saudara, resapi pertanyaan saya. Jangan mau menang. Aku harus menang. Sabar. Kami butuh penjelasan. Bukan cara lari dari materi. Yang saya tanya, apakah Yesus berhasil mengkristenkan setan yang datang mencobai, mengobok-ngobok, membopong dia, menguji dia, dan seterusnya? Oke, saya jawab Pak. Itu simpel itu. Berhasil tidak Yesus mengkristenkan setan tersebut? Jawab. Oke, makanya jangan di-mute dong. Ini simpel jawaban itu. Dalam kekristenan aja Yesus bukan tujuannya untuk datang ke dunia untuk menyelamatkan setan, Pak. Karena setan itu sudah kontraknya si jahat dan tempatnya neraka. Setan itu, Pak, ya. Kalau dijawab jangan gagal Yesus. Jangan Yesus gagal. di-mute. Udah. Oke, gagal. Gagal Yesus. Berarti Nabi Muhammad lebih hebat dari Yesus, Pak. Nabi Muhammad lebih hebat daripada Yesus. Berarti Nabi Muhammad lebih hebat daripada Yesus. Nabiku Nabi Muhammad mampu mengislamkan jin korin, sedangkan Yesus tidak mampu mengkristenkan setan yang datang mencobainya. Tuhan kalah sama setan. Nabiku menang melawan jin. Mantap. Oke? Ya. Tuhan keok sama setan. Tuhannya keok sama setan. Malah berakhir daripada kematian. Sedangkan Nabiku Nabi Muhammad, jangankan sejazirah Arab, jin korin aja yang mengajaknya untuk maksiat pun diislamkan. Subhanallah. Tepuk tangan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berhasil mengislamkan setan. Yesus gagal mengkristenkan setan. Oke. Dinaikkan lagi Bang Handi, kalau dia masih ada, dinaikkan lagi. Ini Nathan nih, silakan Nathan. Yang tadi, yang Bapak tadi. Oh, yang tadi lagi. Ya, dinaikkan aja kalau memang dia masih penasaran dengan kita. Dia ke ini banyak orangnya. Pergi cari pendetanya. Kenapa Yesus, kenapa Tuhan kita mengalami kegagalan mengkristenkan setan? Nah itu, dia lagi kondisi sekarang. Assalamualaikum, saya Muslim Bang. Waalaikumsalam. Ada di luar. Jelek jaringan. Ya, ini dia. Celebek, saya dibawa 2 kali kau kit saya karena kamu nggak mampu diskusi. Bukan nggak mampu. Saya berdasarkan data. Sebentar dulu, cuma ini yang kita sudah kita sudah buktikan. Ini kita sudah buktikan. Si Handek ini selebe ini apa? Kok dikit Anda tidak bisa diam soalnya. Anda nggak bisa diam. Saya kan Anda bicara, saya diam. Dan ada kesempatan saya bicara loh. Nah, sekarang Anda foto. Anda sudah membuktikan Yesus tak mampu kan mengkristenkan setan? Bukan tujuan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan setan, Pak. Tidak ada itu. Berarti di mana kehebatan Yesus itu? Di mana? Sedangkan Yesus dikatakan. Hei saudara, ya, silakan bicara. Silakan. Apa kata Yesus? Hanya kepada Tuhanmu saja engkau berbakti. Berbakti enggak iblis?
Enggak, berarti Yesus batal, gagal. Coba Anda baca Lukas 4 itu. Matius 4 Anda baca. Ketika iblisnya minta supaya Yesus menyembah, apa kata Yesus? Hanya kepada Allah. Dialah Tuhanmu, hanya kepada Allah saja engkau harus menyembah. Itu Yesus mengajarkan setan untuk menyembah kepada Allah. Pertanyaan saya, pertanyaan saya, dengar. Pertanyaan saya, apakah Yesus memerintahkan iblis menyembahnya kepada Allah? Menyembah atau memerintahkan atau tidak? Anda jawab. Sudah Pak. Ya, kalau konteks tadi saya dikatakan itu kan percakapan iblis bagaimana Yesus dicobai ya tadi itu. Pertanyaan saya, sebentar, Anda selalu lari dari Anda pertanyaan. Jangan potong, Mbak. Itu kelemahan saudara itu di situ. Kelemahan ya, karena saudara saya itu tadi ini bukan pendeta, Pak, hanya menjawab saya bertanya kepada Anda, jawaban Anda. Ya, izinkan saya menjawab. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Maka itu saya bagaimana bertanya, saya menjawab ada motong-motong. Berhasil tidak? Berhasil tidak? Yesus. Ketika ada Yesus memerintahkan. Pembahasan saya, bicara saya kau potong. Dengarkan saya saudara Yahowu, dengarkan saya. Parah ini. Dengarkan saya. Apakah Yesus memerintahkan menyembahnya kepada Allah? Jawab. Silakan. Dalam konteks iya, karena Pak. Berhasil tidak? Allah itu berhasil tidak Yesus? 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 Kenapa ini ya? Kenapa kok celebek ini? Anda tidak menjawab pertanyaan saya soalnya. Maka itu dengarkan dalam jawaban saya. Iya, silakan. Pertanyaan saya, apakah Yesus memerintahkan iblis menyembahnya kepada Allah? Sebentar. Ya. Konteks itu memang pertanyaan saya. Apakah Yesus meminta agar iblis menyembahnya kepada Allah? Ya memang hanya Allah yang disembah, Pak. Di situ jelas. Apakah Yesus memerintahkan iblis menyembahnya kepada Allah? Nah iya dong, harus menyembah kepada Allah yang benar. Oke, iya. Tetapi sekarang pertanyaannya kemudian, apakah iblisnya? Dengarkan saya. Dengarkan saya makanya. Ketika Anda ditanya, apakah Yesus memerintahkan iblis? Dengar. Apakah Yesus memerintahkan iblis? Dengarkan dulu, penyembah makhluk yang keluar dari kubur. Diam. Apakah Yesus memerintahkan setan menyembahnya kepada Allah? Anda mengatakan, iya. Yesus memerintahkan iblis menyembah kepada Allah. Pertanyaan saya, apakah iblis tunduk kepada Yesus? Atau Yesus tidak berkuasa menundukkan iblis? Jawab. Ya, jangan dipotong-potong ya. Maka itu kalau dalam iman kekristenan, ya dengarkan cuma ya. Iblis itu memang dia dibuang dari surga, malaikat yang dibuang di surga. Memang nanti pada akhir zaman dia akan dihukum, ditetap di neraka lagi, tidak bisa berdaya. Maka itu tidak ada wajib bagi. Sebentar dulu, gimana sih? Ini iman saya, Pak. Nanti ada. Makanya saya datang ke sini. Mungkin pertanyaan saya, apakah Yesus mampu menundukkan iblis? Apakah Yesus mampu menundukkan iblis? Mampu atau tidak mampu? Jawab. Bukan bicara mampu dan tidak mampu, karena konteks itu bukan waktunya Yesus menundukkan iblis. Bukan. Berarti Yesus tidak mampu. Udah selesai. Berarti Yesus tidak mampu. Yesus tidak mampu berarti. Yesus tidak mampu. Yesus memerintahkan. Yesus memerintahkan. Hanya kepada kalau bicara data, Tuhanmu saja. Matius 24 nomor 6. Matius 4. Lukas 4 nomor 6, nomor 7, masa nomor 8. Sama jemaat yang biasa nomor 9. Nomor 9. Ya, Apa kata Yesusnya? Hanya kepada Allah saja engkau mengabdi. Pertanyaan saya, apakah perintah Yesus ini didengarkan oleh iblis dan diamanahkan kepada iblis, lalu kemudian iblis tunduk?
terhadap pengajaran Yesus yang mengajarkan hanya kepada Allah saja engkau mengabdi. Pertanyaan saya, apakah iblis tunduk kepada Yesus? Ya, oke, atau Pak. Makanya Yesus jangan tidak di-mute. mampu Saya jawab itu ulang kali, oke. Saya persikat ya jawaban Yesus saya. Yesus mampu tidak? Atau iblisnya tidak mau tunduk kepada perintah Yesus? Silakan. Ya, memang dari sifat karakter iblis itu tidak akan Saya tidak tunduk tanya kepada itu. Allah, makanya dijatuhkan. Berarti Yesus tidak sanggup. Berarti Yesus tidak sanggup. Bukan masalah tidak sanggup. Mama, kalau dia sanggup berarti iblisnya tunduk. Dengar. Kenapa? Kalau dia sanggup. Sebentar. Kalau dia sanggup berarti dia tunduk. Sebentar ya. Izinkan saya bicara ya. Kenapa kalau iblis itu sanggup mengkristenkan menjadi pengikut Yesus, maka tidak ada Islam, setan menjadi Islam, Pak, beragama Islam. Gimana sih Bapak Dengarkan saya. Dengar dulu. Iya. Setan itu disuruh Yesus atau tidak? Tetapi kan iblis kan punya kehendak bebas, dia enggak Setan itu disuruh Yesus atau tidak? Iya, memang dalam konteks itu memang disuruh, tapi dia tidak mau. Nah, sekarang iblis itu tunduk atau tidak? Ya memang iblis tidak pernah tunduk, Pak. Dari mana iblis tunduk kepada Allah? Berarti Yesus tidak mampu. Berarti Yesus tidak mampu menundukkan iblis. Maka dia dijatuhkan dalam surga, ke dunia, ke gua-gua. Tujuannya berarti Yesus tidak mampu. Pada akhir zaman, bahkan iblis itu akan dihukum. Berarti Yesus tidak mampu. Berarti Yesus tidak mampu kan? Bukan masalah berarti Yesus tidak mampu kan? Karena kuasa Tuhan itu dia kan perintahkan. Iblis itu dia perintahkan. Iblis itu dibiarkan. Dia perintahkan dulu cuma gimana sih kamu ini? Kamu ini gimana? Iblis itu belum waktunya dia dihukum, ngerti? Nanti kedatangan Yesus kalau begitu kenapa? Kenapa Yesus? Aduh, dia dengarkan. Berarti kalau Yesus itu dengar. Anda harus banyak belajar. Kalau Anda selesai bicara, tidak masuk akal logika Anda itu cuma ngeles aja. Ya udah itu kan pelajaran yang saya dapatkan, Bang. Tidak bisa, saudara. Artinya pelajaran Anda itu salah. Maka harusnya Anda mengajarkan saya tentang Islam. Bukan saya memaksakan. Bukan saya memaksakan, saudara. Tidak bisa. Anda harus sadar. Anda harus sadar. Ternyata Yesus itu tidak memiliki kemampuan. Berarti Yesus tidak mampu menundukkan iblis yang satu iblis itu. Satu iblis yang mencobai Yesus saja tidak bisa Yesus tundukkan, Pak. Sudah, saya jawab ya. Izinkan bicara ya. Ya. Oke. Pak Cuma ya, Pak Cuma ya. Saya pakai Pak Cuma ini ya. Sangat hormat sama Pak Cuma ini. Memang iblis itu, Pak, di saat kedatangan Yesus itu tidak ada tujuan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan, mensyahadatkan iblis. Tetapi sebentar dulu, Pak. Diam dulu. Diam. Sabar supaya tiktokan kita. Tetapi bukankah Yesus memerintahkan iblis yang mencobanya itu? Saudara, tetapi bukankah Yesus memerintahkan iblis yang mencobanya itu menyembahnya kepada Allah saja? Betul atau tidak? Cuma gini ya, dalam konteks itu, ini kan Yesus sebagai dalam bentuk fisik manusia. Kenapa Anda nggak berani menjawab sih? Kenapa Anda nggak berani menjawab? Kenapa nggak jujur? Saya jawab. Kenapa nggak jujur? Kenapa? Loh, saya jujur dari tadi loh. Iya, sekarang pertanyaan saya, Yesus memerintahkan oknum iblis itu untuk menyembah kepada Allah atau tidak? Oke, saya ikuti maumu ya. Tetapi iblis itu tunduk tidak kepada Yesus. Ya karena iblis itu pemberontak, pada perlu tunduk dia karena dia tujuannya pemberontak. Pertanyaan saya, iblis itu tunduk tidak kepada Yesus? Tidak tunduk. Kalau dia tunduk akan masuk beragama Kristen, akan masuk Islam. Berarti itu, Pak, berarti Yesus tidak mampu itu kan mengkristenkan iblis yang mencobainya. Kalau iblis itu tunduk kepada Yesus, tidak ada yang beragama Islam nanti, Pak, gitu maksudnya. Aduh, bagaimana Bapak Ibu? Iblis cuma satu iblis aja, Pak. Satu iblis aja nih, Pak. Iblis yang mencobai Yesus. Ya, tapi cuma satu iblis yang mencobai Yesus. Dan Yesus tidak mampu kemudian menjadikan iblis itu tunduk. Ya memang. Oke?
Nah, Tujuan Yesus itu berarti utama, Yesus tidak menyelamatkan mampu. manusia. Berarti, saudara, kalau begitu adanya, kenapa Yesus memerintahkan iblis untuk sujud kepada Allah? Kalau Yesus sudah tahu bahwa iblis itu tidak akan mungkin tunduk kepada Allah. Kenapa Yesus suruh tunduk? Karena Kenapa iblis Yesus suruh tidak mau tunduk, karena memang Yesus bukan utuh iblis, karena iblis itu kodratnya akan dihukum ke neraka, Nah, Pak. kalau Anda begitu termasuk kenapa? Anda. Kenapa Termasuk Yesus Anda. menyuruh dia tunduk? Kenapa iblis ini disuruh tunduk kalau Yesus ini sudah tahu? Kalau iblisnya sudah diketahui, kalau iblis itu tidak akan tunduk, kenapa kemudian Yesus memerintahkan iblisnya tunduk? Gitu loh. Nah, ini Oke? TikTok, Jadi pada kesimpulannya begini. Ya. Jadi kesimpulannya begini, Pak. Nabi Muhammad mampu mengislamkan jin yang mencobai dia. Tapi bukan semua jin yang mencobai dia saja. Jin Korin yang datang kepada Nabi Muhammad, mampu Nabi Muhammad tundukkan kemudian jin Muhammad ini supaya sabar, supaya jin sabar dulu, sabar, jangan melebar kemana-mana, Pak. Jadi Nabi Muhammad mampu membuat setan yang datang kepadanya untuk tunduk kepada ajaran Nabi Muhammad. Satu oknum, bukan semua setan. Di dalam Islam, Pak, diterangkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh nyata bagi umat Islam. Sekarang kalau di Kristen, musuh harus dikasihi, betul tidak? dalam konteks apa dulu? Kalau iblis tidak. Iya, tunggu. Iya, ya jangan. Iblis musuh atau bukan? Iblis musuh atau bukan? Dalam konteks ini ya memang iblis itu tadi sudah kodratnya jahat. Musuh. Ya kalau kita lihat perilakunya ada di manusia seperti Anda ini ya kami musuhan Anda. Anda kan seperti Bukan Muhammad saya, setan. Ya seperti Jangan Muhammad itu kan kena sihir. Jangan Itu kan pakai pengaruh cara setan. Paulus. Muhammad kena sihir. Anda bilang Jangan tadi. Sebentar Pak, Anda kan tadi berkata jangan pakai Muhammad cara Paulus. sanggup mengislamkan iblis. Jangan pakai Tetapi Muhammad cara Paulus. Jangan pakai cara Kenapa? Paulus. Karena iblis kan. Pertanyaan saya, apakah iblis itu musuh? Kalau di Islam iblis itu musuh nyata. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Iblis itu Islam. Aduwwum mubin. Itu jin yang datang kepada Nabi Muhammad, Pak. Satu oknum. Belajar lagi kau cuma jin itu sebutan. Satu oknum. Tolong Pak, jangan yang datang kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Yesus yang nyatanya Tuhan, katanya Tuhan, memerintahkan kepada setan yang mencobainya untuk sujud menyembahnya kepada Allah. Setannya tidak tunduk. Nabi Muhammad mampu menundukkan setannya. Berarti Nabi Muhammad lebih berkuasa daripada Yesus yang adalah Tuhanmu. Kan begitu, kawan. Oke? Jelas itu ya. Jadi yang kita kelola di sini, Nabi Muhammad mampu menundukkan jin, sedangkan Yesus justru diobok-obok oleh setan. Dah selesai. Silakan. Yang jelas di situ kan Yesus dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi. Terakhir kan percakapannya Yesus memerintahkan kepada iblis bahwa kau harus menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu kan perintah Yesus. Pertanyaan bagaimana sederhana. Iya. Perintah Yesus ini untuk memerintahkan iblis menyembah Tuhan berhasil atau tidak perintahnya kan itu ya? Tidak berhasil. Tidak berhasil. Gagal. Tidak berhasil. Kedua, tadi Nabi Muhammad mampu mengislamkan jin. Iya, betul. Jadi Tuhan kalah sama Nabi. Iya. Terus jadi kemudian Nabi Muhammad ya lebih berkuasa terhadap iblis daripada Yesus. Kemudian tadi melompat lagi ke bahwa iblis itu musuh katanya. Tapi di dalam Matius 5:44 kalau nggak salah itu musuh itu harus dikasihi. Iya. Bahkan musuh itu harus didoakan. Jadi Kristen yang tadi ini sahabatnya adalah iblis. Begitu aja udah. Iya. Dia harus mengasihi musuh. Iyalah, mendoakan iblis.
Kok ada orang kayak gini yang nggak ada titik komanya ya? Nggak mau mendengarkan pertanyaan. Dia cari kemenangan, Bang Andi. Dia mau menang dalam diskusi. Tapi nggak bisa dibiarkan bernarasi liar. Kenapa? Kenapa teman-teman saya nggak membiarkan dia bernarasi liar? Karena dia menganggap seluruhnya setan, seluruhnya iblis itu Islam. Padahal itu berbicara oknum jin korin yang datang kepada Nabi Muhammad. Sedangkan setan yang datang kepada Yesus tidak mampu kemudian dijadikan sebagai pengikut. Jangankan jadi pengikut Yesus, untuk sekedar tunduk kepada perintah Yesus, hanya kepada Allah saja engkau mengabdi saja, setan tidak peduli. Pertanyaan kepada Mbak Juma, siap. Sudah berapakah setan yang Mbak Juma syahadatkan? Alhamdulillah sudah banyak. Ya, yang terdata di tempat kita itu 500-an ke atas, Bang Andi. Jadi lebih hebat Mbak Juma bisa mensyahadatkan setan dibanding Yesus di Matius 4 8 sampai 10 itu. Banyak. Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara setan itu adalah orang kafir. Alhamdulillah banyak saudaranya setan orang kafir saya syahadatkan. Masya Allah. Gimana Al-Qudus Duha gimana? Ya, udah sehat, sehat bro? Ya. Ya, ada mau ditanggapi bro? Matius 4 8 sampai 10 bro, silakan. Ya, apa yang kita tanggapi? Ya, silakan Mbak Juma. Dimulai dari anak ini, jujur dia. Ya, gimana Bang Di? Mencoba. Yesus itu memerintahkan iblis untuk apa dan apakah Yesus berhasil ini? Silakan. Iya, Yesus memerintahkan tunduk hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhanmu saja engkau berbakti, yaitu kepada Bapa yang ada di langit, kata Yesus di dalam Lukas 4. Tetapi iblisnya justru tidak tunduk kepada Yesus, malah berakhir kepada pencobaan membunuh Yesus. Nah, ketika iblis mencoba untuk membunuh Yesus, inilah iblisnya merasuki Yudas. Tujuan merasuki Yudas agar kemudian Yesus. Oke, Bang Juma. Udah. Oke, sudah, silakan. Nah, siapa yang bilang bahwa iblis itu tidak tunduk kepada Yesus? Oke, berarti iblisnya masuk Kristen. Siapa suruh aku Bang? Saya. Halo. Iya. Apa? Berarti iblisnya tunduk kepada Yesus. Iyalah, tunduk kepada Yesus. Siapa yang bilang bahwa iblis itu tidak tunduk kepada Yesus? Tadi teman kamu yang barusan turun dibilang tidak. Nah, kalau iblisnya tunduk kepada Yesus, kenapa Yudas berkhianat? Nah, itulah prinsip orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, sama seperti kau. Orang-orang yang memutarbalikkan atas firman Tuhan, sama seperti kau si Jumat ini. Yesus mengajarkan mengimani Yesus sebagai Rasul Tuhan, utusan Tuhan, atau Tuhan itu sendiri? Saya sekarang bertanya sama si Juma. Enggak, Anda kan menuduh saya. Jadi saya balik nanya. Yesusnya mengajarkan dikenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Jawab. Hanya begini. Dan yang menjadi tauladan bagi umat muslim itu siapa? Yesus. Hah? Yesus yang menjadi teladan. Enggak. Yang menjadi tauladan bagi umat muslim itu Yesus yang menjadi teladan. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa satu-satunya Tuhan yang benar itu? Adalah dia yang mengutus Yesus. Yang saya tanya itulah yang kami kenal.
Itulah yang kami kenal sebagai ajaran Yesus. Kami teladani itu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, Markus 12 nomor 49. Kami teladani itu. Yesus mengatakan dirinya adalah utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Kami teladani itu. Oke? Begini. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Kami teladani itu. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang kamu teladani dengan menganggap Tuhan itu ada 3 pribadi dalam satu hakikat? Jawab. Begini, kau Jawab. anak-anak kecil, kau seperti anak-anak kecil. Kau itu seperti anak-anak kecil. Saudara, bukan rananya kita ingin bertengkar di sini. Kita ingin memberikan edukasi kepada umat. Bukan urat-urat lehermu saja. Saudara bertanya kepada saya, siapa yang Anda teladani? Saya jawab, salah satunya Yesus. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, Kul huwallahu ahad. Itu salah satu teladan saya. Sekarang pertanyaan saya balik kepada saudara. Siapa teladan saudara? Diam dulu. Dengan mengatakan pencipta langit dan bumi itu 3 pribadi dalam satu hakikat. Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang Anda teladani dengan konsep itu? Jawab. Kau itu Jumajang seperti saja mau lompat-lompat kau. Bahasa Indonesia ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Anda kan bertanya, siapa yang kamu teladani kan? Itu pertanyaan. Dan saya wajib menjawabnya kan? Saya menjawabnya. Salah satu tauladan saya adalah Yesus. Yesus mengajarkan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, Kul huwallahu ahad, Inni abdullah, Atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Itu teladan saya. Yesus mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi hanya sekedar pendeta, pastor, jemaat-jemaat pendusta. Bahwa semua mujizat yang aku lakukan, semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini Rasulullah. Itu teladan saya. Saya balik nanya, tolong dijawab saudara. Siapa yang Anda teladani dengan konsep 3 Tuhan dalam satu hakikat? Jawab. Kau. Jangan curhat, kita tidak sedang lagi perang. Jangan Kita tidak sedang lagi. Kita tidak sedang ingin bertengkar di sini. Kita sedang ingin memberikan edukasi. Agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, agama yang kasih sayang terhadap alam semesta. Dengan konsep Kristen yang ikut-ikutan katanya agama kasih. Tolong berikan yang terbaik. Anda bertanya siapa yang kamu teladani? Dalam Islam, salah satunya adalah beriman kepada para nabi. Nggak usah mau kalah menang di sini. Kalian tidak akan pernah bisa menang mengalahkan umat Islam. Islam unggul dari segala hal dalam kegiatan, dalam hal keagamaan. Jadi jangan Anda mau cari kemenangan, nggak akan pernah bisa Anda menang. Selama Anda mau mengadu tentang agama kita mau diadu, Anda tidak punya dari aspek manapun Anda tetap kalah. Aspek ketuhanan Anda kalah. Kitab suci Anda kalah. Nabi Anda kalah. Prosesi ibadah Anda kalah. Anda tidak akan pernah menang. Jadi lebih baik Anda naik ke sini untuk memberikan edukasi. Jangan cari kalah menang. Karena sudah jelas Anda belum lahir Anda sudah kalah. Karena Anda memilih agama itu. Gitu saudara. Ini air ini. Lo. Hei. Lo. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pak John. Waalaikumsalam. Izin Bang, kalau bisa itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dalam perjalanan soalnya dari gunung. biar enggak Oh, iya. ada hujatan gitu Bang. Iya, kita upayakan jangan menghujat, betul. Jangan pancing kayak menghujat. Iya, kalau bisa disuruh open cam aja Bang. Iya. Karena gini Bang, rata-rata oten ini penghujat semua. Siap. Oke. Baik. Makasih sahabat-sahabat yang ada di YouTube. Barakallahu fiik. Ini minoritas saja kalian begini caranya. Gimana mayoritas? Santai, jangan emosi, relax. Anda boleh keras, tegas, tapi yang Anda sampaikan itu kebenaran, bukan penipuan, bukan memplesetkan isi Bible Anda sendiri. Sampaikan dengan data. Anda boleh tegas, Anda boleh keras, tapi berdata, tidak melawan data. Gitu. Karena pada prinsipnya, Komal ini dibuka karena wujud kasih sayang kami kepada kalian yang masih dalam keadaan bingung mencari kebenaran itu. Ya. Jadi nggak usah mau naik kayak apa gitu, santai aja, santai relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peta. Ye. Oke, Sebenarnya mereka ini banyak paham arahnya Banyuma, paham. Tapi kalau mengikuti arahnya Banyuma, pasti dia keluar dari Kristen. Itu masalahnya. Kalau dia to the point sesuai data, ya keluar dari Kristen dia. Tapi karena doktrinnya tadi, yang namanya juga sibilisis kan melarang orang cerdas. Ya itu di situ masalahnya. Jadi yang dua orang tadi yang lawan Banyuma ini sebenarnya jelmaan sibilisis itu. Yakin 100% menurut saya yang lawan Banyuma tadi dua orang ini jelmaan sibilisis masuk Komal. Setuju teman-teman semua di YouTube atau di sini? Kalau nggak setuju, pasti itu. Iya. Tapi keren ya mirroringnya Gurunda. langsung mematikan di situ. Iya, memang harus kayak gitu, Bun. Jadi orang saudara-saudara Kristen itu harus berhati-hati ketika bernarasi mencari celah di Islam, karena Bible akan pasang badan. Itu aja sih menurut saya. Keren. Yang akan menjadi musuh mereka, yang akan menghalau mereka untuk menghujat Islam, itu Bible. Ya, saya belum membawa data bagaimana di dalam kitabnya mereka yang dikatakan di 2 Korintus 12 nomor 7 bahwa Paulus mengatakan di dalam tubuhnya ada setan yang menggocoh dia. Pertanyaan saya, bisakah Paulus kemudian mengkristenkan setan yang ada di dalam tubuhnya, kan gitu. Itu diterangkan di 2 Korintus 12 nomor 7. Ada ada iblis yang diutus untuk di dalam tubuhnya dan untuk menggocoh dia. Pertanyaannya, apakah Paulus mampu mengkristenkan iblis tersebut? Lagi-lagi gagal. Ketika ada iblis datang melalui manusia, tenun di dalam kisah para rasul. Iya, di dalam kisah para rasul 16 nomor 17 nomor 18. Di situ iblis datang kepada Paulus dan iblisnya berkata, Paulus ini adalah utusan yang maha tinggi yang mengajarkan kepada kalian jalan keselamatan. Iblis sudah menyatakan hal benar, Paulus bukan mengkristenkannya, malah mengusirnya. Ini saudara Kristen, hati-hati. Anda bernarasi tentang hadits, Anda tidak punya ilmu tentang hadits.
Anda bernarasi tentang ayat suci Al-Quran, Anda tidak punya ilmu tentang itu. Malah ketika Anda membawa narasi tentang keislaman, nanti akan Anda tahu ternyata belum pasang badan untuk membela Islam ini. Gitu saudara ya. Saya kira begitu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Putri, Anda mau disampaikan. Berisik ah. Anda kok agak berisik di rumah bang. Cari tempat yang sepi dulu ya. Al-KTP siapa ini? Al-KTP 02. Selamat siang Bang Juma, Bang Andi dan Oh, iya, siang. Bang Andi siapa ini? Enggak, siapa tahu palsu itu. Ya betul Bang Andi. Saya sedikit aja Bang Juma boleh ya? Izin. Siap. Kalau saya pribadi saya lebih takut orang bodoh daripada penjahat. Kenapa demikian? Karena menurut saya penjahat itu contoh begal, kita masih bisa melawan, dan cenderung mereka lebih mencari keuntungan untuk pribadi, tidak merugikan korban, ya lebih banyak seperti itu. Sedangkan orang bodoh ini berbahaya, karena saya lebih takut orang bodoh karena dia bisa menyesatkan banyak orang. Contoh Paulus sudah menyesatkan kami ya, begitu banyak orang disesatkan oleh beliau. Dan contoh orang bodoh tuh kebanyakan dia bisa menyesatkan dan merugikan dirinya sendiri dan orang lain, pasti itu. Sedangkan orang penjahat ini cenderung hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Jadi saya lebih takut orang bodoh. Gitu. Terima kasih Bang Juma. Iya, Masya Allah. Iya. Betul. Sama kita. Saya juga begitu. Orang yang mendewakan dirinya tetapi sementara dia tidak kemudian memiliki dasar keilmuan terhadap suatu keadaan, tapi ngotot, kemudian angkuh, sombong, itu bahaya orang kayak gitu. Karena selain dia menipu dirinya, juga menipu banyak orang. Itu jelas itu. Kalau sudah modal ngotot, tidak mau lagi menerima kebenaran, itu yang sulit. Betul, saya setuju dengan Anda. Silakan Bang Handi kalau misalnya ada saudara non lagi yang mau naik. John Gibul Kristen John Muslim Bunda, Muslim. Apa yang ingin disampaikan Bang? Ya, yang tadi itu Bunda, tentang kalau bisa itu yang naik itu on cam aja biar nggak menghujat gitu. Apa Bang, selama dia kondusif. Karena mayoritas ini kalau menurut pandangan saya itu rata-rata penghujat semua ini yang naik kalau nggak on cam. Minoritas Bang, bukan mayoritas, minoritas. Enggak, yang naik ke Komal maksudnya. Oh, kebanyakan ya. Kebanyakan Ya, betul. Kalau udah on cam kan meminimalisir penghujatan kan gitu. Naga Biru, selamat siang. Naga Biru, Kristen Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gugur rendah. Ini bicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saudara. Alhamdulillah sehat. Siapa namanya Dari lagi? malah saya naik di komalnya Sudirman. Blender. Ada orang saya cari OT, Ya. tapi dia tinggal di Pakato. Dia taunya menghujat. Saya mau cari dulu ini siapa orangnya. Terus kita mau tanya baik-baik. Apa maksud tujuannya dia menghujat? Bolehkah? Mas Suma saya mencari itu. Pasti karena Iya. tidak Jadi, usah selama dia tidak membuat kerusakan. Nggak Ya, usah. jadi ada nomor WA-nya sama saya. Dia orang Pakato. Dia tadi malam kata-katain memblender. Kebetulan saya juga agak panas, emosi. Jadi saya bilang, posisimu kamu di Makassar di mana? Sekarang saya ada di Sudiang.
kirimkan alamatmu, seru saya datangin kamu. Itu. Jangan nilai yang kita bangun, nilai yang kita bangun dalam ranah dunia apologet ini adalah berdiskusi, mencerdaskan anak bangsa. Kalau yang menghujat itu ya biarkan aja dia menghujat. Itu cerminan agamanya, cerminan agama. Begitu juga Islam, kalau dia menghujat itu dia cerminan. Gitu. Jadi tidak perlu sampai mau mendatangi dan segala macam, kecuali yang dihujat terang-terangan Nabi Allah, terang-terangan menyatakan perang. Nah, itu baru. Tapi kalau hanya sekedar bernarasi menghujat oknum, biarkan saja, tidak usah perlu ini. Dikasih pencerahan saja, diajak diskusi melalui sosmed aja. Nggak perlu sampai harus didatangi rumahnya, mau dicari. Karena itu tidak akan mendatangkan satu hal yang positif, kecuali kita ini aparat yang tujuannya untuk memperbaiki, mengamankan, mengademkan keadaan. Tapi kalau kita sipil, jangan kita datangi orang untuk, apalagi beda akidah. Nggak usah. Biarkan aparat saja yang menangani hal seperti itu. Iya, Bang. Terima kasih banyak Bang Suma atas mengingatkan nasihatnya Bang Suma. Aku turun dulu ya, lanjut ke Bang Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Suma. saudara. Takbir, Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa ya saudara Immanuel, Kristen Muslim. Kristen. Immanuel. Kristen. Oh, oke, silakan dengan Gurunda ya, dengan Bang Zuma, silakan Bang. Iya, jadi tidak ada, Yesus tidak mampu untuk memerintahkan iblis ya. Jadi seperti yang di Gerasa itu cuma di mana Yesus memerintahkan iblis masuk kepada babi-babi. Ya, di situ sebenarnya iblis itu tunduk, takut dia tidak ada kuasa iblis terhadap Yesus, tapi Yesus berkuasa terhadap iblis. Yesus berkuasa memerintahkan iblis masuk kepada babi-babi. Begitu. Jangan salah-salah pelintir gitu loh Juma. Saya nggak salah pelintir, Anda bahas yang lain. Yang saya bahas itu yang Lukas 4, Anda bahasnya kemana-mana kan. Anda juga aneh-aneh. Kalau mengenai Lukas, kan di Lukas 4, Yesus percobaan kan di Lukas 4 itu, ya Yesus berhasil tidak kawan? Itu berhasil. Percobaan padang gurun itu, kau seolah-olah membuat Yesus punya misi, berhasil apanya? Kan begitu pertanyaan. Apa yang mau kau tanya berhasil bagaimana? Kan Yesus disuruh kemudian untuk tunduk berserah diri kepada iblis. Kan gitu. Yesus menjawab, hanya kepada Bapa sajalah engkau harus mengabdi, kata Yesus kepada iblisnya. Pertanyaan saya, apakah iblisnya tunduk kepada Yesus? Kan itu saudara. Sederhana kan? Salah. Kau salah menarik arah percakapan itu. Arah dialog antara Yesus dengan iblis itu bukan ke situ arahnya. Kan Yesus disuruh tunduk. Yesus disuruh tunduk berserah diri kepada iblis. Tetapi Yesusnya mengatakan tidak boleh. Justru kamu harus tunduk berserah diri hanya kepada Bapa. Nah sekarang iblisnya tunduk enggak kepada perintah Yesus agar iblisnya tunduk hanya kepada Bapa? Iblis memang dari awalnya tidak pernah tunduk kepada Allah. Nah, kalau begitu kenapa Sejak Yesus suruh? Dia tidak pernah tunduk kepada Allah. Terus kenapa Yesus sudah tahu itu? Kenapa dia suruh iblisnya untuk sujud kepada Bapa saja? Yesus tidak menyuruh iblis untuk sujud kepada Bapa. Hanya kepada Bapa saja kamu mengabdi. Kan itu poinnya. Tetapi apa yang tertulis di nomor 13-nya? Iblis mundur dari mencoba Yesus dan iblis menunggu waktu yang tepat.
Yesus tidak berdaya sama iblis. Buktinya dia dibawa kemana-mana kan? Dia dibawa-bawa kan? Dibopong, dibawa ke padang gurun, di bait-bait suci. Kan itu. Dibawa kepada gunung yang tinggi. Artinya Yesus dipermainkan sama iblis. Itu data, Bung, di dalam kitab saudara. Bahkan nih, maaf. Kalau Anda melihat lebih teliti lagi, makhluk yang masuk di dalam kubur, yaitu makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, itu keluar dari kubur dan menerima kuasa dari iblis. Nah, siapa makhluk yang keluar dari kubur yang menerima kuasa dari iblis ini? Itulah yang kau sebut Kristus. Makhluk yang menerima kuasa dari si iblis Isis, yang hari ini kau sembah. Kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang memberi kuasa kepada makhluk yang keluar dari kubur ini? Bapa Elohim? Tidak mungkin. Lalu siapa yang menggadang-gadangkan untuk memberikan kuasa baik di langit dan bumi? Ya, periksa di Lukas 4 nomor 6. Iblis mencoba Yesus dan iblis berkata, jika engkau menyembahku, maka segala kuasa langit dan bumi akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ketika iblis memberikan kuasa itu kepada Yesus, Yesus tidak terima. Tapi ketika iblis memberikan kuasa itu kepada orang yang dikutuk oleh Tuhan yang mati digantung di atas tiang salib, orang itu terima. Dan kamu sembah. Oke? Yang kau sembah itu siapa? Orang yang menerima kuasa dari si iblis Isis. Oke. Cuma